Nah itu Kiki pernah lagi setir mobil, tau-tau di belakang dia ngaca gitu, di belakangnya ada itu pas di Kebun Raya Bogor. Saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, nggak orang mengenang 90-an pun, karena kan saya masih aktif juga ya. Jadi saya diundang itu memang saya pribadi, bukan undang maksudnya mengingat karena itu enggak gitu ya. Kedua memang ketika kemarin lagi boomingnya 90-an, itu sering di ini lagi gitu. Kita reunian ya, Kiki, dia, terus ya Kiki, dia. Dulu masih ada almarhum Ade juga gitu, kita berempat kemana-mana. Ya itu aja temennya si Manis. Padahal saya otok kata berantah karena gini, tadinya si Manis itu kan mau dibikin si Manis, real si Manis gitu. Nah karena produsernya ngelihat saya, jadinya berubah si Manis gitu, jadi komedi gitu. Padahal kan saya ini tambahan aja sebenarnya gitu. Si Manis kedua itu si Manis, bukan Manis kedua ya, si Manis another si Manis, jadi Mariam si Manis di Batan Ancol pakai Mariam, itu yang Kiki Fatmala, itu akhir 95 sampai 97. Nanti ada lagi kembalinya si Manis, itu 97 sampai 98. Ya beda lagi sebenarnya. Tuh ada 5 si Manis ya, ada 5 si Manis. Pertama tuh dia Permatasari, terus setelah itu dia kan sekolah ke Amerika, gantinya Poppy Farida. Habis Poppy Farida, Kiki Fatmala. Nah, habis Kiki Fatmala ada lagi Suci Indasari. Suci Indasari kakaknya Titi Rajo Bintang. Nah, kakak kandung. Udah gitu lagi baru akhir-akhirnya tadinya maunya tuh si Hemalia Putri, tapi nggak jadi, keburu Hema udah sempet shoot berapa episode gitu, terus dia syuting Syarmila ya waktu itu. Nah. Si Manis itu memang bukan cerita fiktif ya, memang orangnya ada, dan itu keluarganya masih turun temurunnya masih ada di Mampang. Nah itu turun temurun, cuman kan karena semakin bertambahnya ini kan ceritanya makin ditambah-tambah lah gitu. Dia bukan meninggal, dia hilang, disappear gitu. Jadi setelah kejadian itu dia tuh hilang gitu, nggak tahu kemana rimbanya gitu. Nah jadi pas di Ancol, nah tuh jadi ada pelukis gitu ya kan, pelukis itu didatangin perempuan, terus dia ngelukis, minta dilukisin, dilukis gitu. Nah jadi Toto nggak lama kemudian si pelukisnya sakit kan, sakit. Nah ada keluarga pokoknya ada yang tahu deh, loh ini kan si Mariam gitu, nah yang dilukis itu. Nah semenjak itu ya banyak cerita-cerita inilah berkembang ya. Kalau bintang-bintang tamunya tuh banyak ya, termasuk tuh Lola Amaria pernah juga. Ya Lola Amaria tuh ngelihatnya berdua lagi, jadi dia nggak lihat sendiri. Jadi ya kalau misalnya dia lihat sendiri kan bisa aja dia bohong, tapi kok berdua menjeritnya kan ya sesuatu ya kan gitu. Nah itu waktu di Ancol dia ngeliat orang perempuan pakai kemulan gitu, selimutan putih gitu. Nah sampai waktu juga syuting di Puncak juga gitu, syuting di Bogor juga gitu. Enggak, di Puncak ya, sama juga orangnya, perempuan juga kayak Pangandua gitu, sama dengan yang sama. Terus Kiki juga pernah gitu. Kiki orangnya kan mana-mana kan, dia mandiri banget kan. Itu Kiki tuh dia profesional banget gitu. Dia orangnya paling terkenal dengan on time-nya gitu. Kita kan suka molor-molor, dan dia tuh orang yang paling disiplin banget. Nah saya banyak belajar dari Kiki tuh tentang disiplin waktu gitu ya. Nah Kiki tuh kan bayangin, kita pulang masih gelap kan, kalau misalnya jam-jam udah azan baru pulang kan. Nah itu Kiki pernah lagi setir mobil, tau-tau di belakang dia ngaca gitu, di belakangnya ada itu pas di Kebun Raya Bogor gitu ya. Enggak, itu laki-laki ya kalau nggak salah gitu ya.
Saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah gitu. Cuman nggak tahu nih iya apa enggak ya, wallahu alam gitu. Saya ini kan perias, jadi saya lagi ngeres pengantin gitu ya kan, udah selesai pengantinnya. Nah terus saya ngeliat anak buah saya gitu, anak buah saya tuh lagi ngerias, belum siap. Sementara waktu udah mau mepet nih kan, nah saya ikut bantuin. Nah tiba-tiba ada satu perempuan yang mirip kayak si pengantin perempuan, minta didandanin gitu. Sini saya bilang gitu, nah saya dandanin udah selesai gitu. Nah cuman memang waktu itu dia nggak mau lihat kaca gitu loh. Nah kalau saya lihat ini tuh dia nggak mau gitu ya. Udah selesai kan. Nah pas dipajang adanya nggak ada, tapi saya ya nggak peduli ya kan gitu udah. Nah besokannya keluarganya datang nanyain, Oji kemarin ada dandanin perempuan yang mukanya mirip kayak pengantin perempuan. Ada, saya bilang kenapa emangnya? Gitu. Emangnya kenapa? Itu orangnya udah nggak ada lagi sebenarnya katanya. Lekat banget. Padahal saya udah berusaha ini bungit ya. Maksudnya saya main di film action, main di film ini, main di film itu, sinetron ini, sinetron itu supaya apa? Untuk ngikis si manisnya gitu. Itu susah banget. Karena image itu kuat banget ya gitu. Padahal apalagi saya jadi pendekar tolol, pernah kan si Toloy Bocah Sakti itu. Saya main di situ tuh full saya karena gini, pertama gini, adegan-adegan yang berbahaya itu misalnya kayak kayak disling, kena ledakan-ledakan gitu ya, itu nggak ada peran pengganti karena peran pengganti nggak ada yang mau dibotakin kepalanya, jadi kan mau nggak mau kan saya sendiri kan. Iya, padahal saya ini orang penakut banget kan, saya nggak bisa berenang ya kan, disuruh nyemplung misalnya di danau gitu ya kan, terus misalnya lagi suruh, saya ini orangnya takut di tempat ketinggian, nah saya suruh naik sling, jadi kan banyak hal-hal yang misalnya pegang ular lah, megang ini masuk dalam kuburan gitu. Saya kadang-kadang suka kesel sama penulis skenarionya, misalnya lu dendam ya sama gue. Tapi enggak, itu kan untuk kebagusan gambar. Tapi ya saya hadapi dengan profesional walaupun saya udah deg-degan gitu ya. Jadi apa yang saya takutin justru saya alamin gitu. Misalnya naik kuda lah, apalah gitu, terjun dari pohon gitu itu ya. Banyak ya, perbedaan tuh banyak karena pertama kan kejar tayang itu kan karena saya ngerasain sendiri juga gitu. Kalau misalnya syuting sekarang tuh ampun deh, dari pagi ke pagi lagi dan misalnya pindah lokasi syuting lagi gitu, jadi nggak ada istirahatnya. Jadi saya bilang sekarang tuh syuting tuh memang betul-betul kerja keras banget gitu dan nggak sesuai dengan honornya ya, jujur aja gitu. Kita syuting itu nyantai. Jadi misalnya kayak saya kan mulai on kamera tuh sore, habis maghrib on kamera sampai subuh selesai. Nah gitu. Misalnya kalau kayak gitu lagi. Misalnya dia syuting pagi jam 6 udah selesai gitu loh. Jadi kita nggak kayak kerja rodi gitu loh. Nah, sekarang dari pagi ke pagi dan itu berapa kru? Bisa 3 kru. Syuting sini nanti pindah lagi ke situ, nanti pindah lagi ke sini, pindah ke situ lagi gitu loh. Hasil tayangan beda, bahasa gambarnya juga sekarang lebih sederhana gitu ya. Kalau sinetron ya, kalau film malah bagus. Kalau film ini kan karena anak-anak muda sekarang, sinetron sekarang kan memang maju-maju ya. Maksudnya mereka dari segi efeknya, dari segi ceritanya gitu. Jadi bagus-bagus. Jadi ya itulah. Jadi ada plus minusnya ya gitu. Sama dia kita intens, iya, karena dia tuh memang teman akrabku ya. Jadi coba deh kalau nggak percaya, misalnya ada satu acara gitu, pasti dia tanya, Oji ikut nggak gitu. Kalau Oji saya nggak ada, dia nggak akan mau. Iya. Saya malah pernah waktu Nike pertama kali dia muncul, dia jadi modelnya band lipstick waktu itu. Band lipstick itu band Dedi Dores. Saya yang ngeriasin dia. Iya, dia masih kecil banget. Masih umur berapa, 13 apa gitu. Tahun 88 apa gitu deh. Ya. Enggak lah, enggak deket. Tapi ada berapa kali kita show bareng gitu. Dan Nike tuh memang dia kalau sudah di panggung tuh beda gitu loh. Dia memang idola ya gitu. Jadi Nah itu kadang-kadang bilangin misalnya kayak Nicky Astria bagus banget malah,
misalnya siapa lagi, Mel Sandi, kapan Dika Ardila gitu. Jadi kadang-kadang idola tuh nggak harus dia tuh harus misalnya gitu ya. Tapi sebagai seorang artis, Dika tuh memenuhi kriterianya gitu.